Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu peran sosial informatics dalam era konsumen digital mulai dari strategi media sosial hingga online store. Kita akan mengupas bagaimana teknologi tidak hanya menjadi alat, tetapi juga menjadi bagian dari budaya dan perilaku kita, terutama dalam dunia bisnis dan konsumsi digital. Sebelumnya, saya tidak sendiri di sini, saya dibantu oleh 4 rekan saya, ada Mas Goda, Mbak Yolanda, Kak Danang, dan Mas Rizal. Oke, apa itu social informatics? Eh, Pertama-tama mari kita pahami dulu istilah social informatics. Social informatics adalah studi tentang bagaimana teknologi, masyarakat, dan organisasi saling memengaruhi. Jadi, ketika sebuah teknologi baru muncul, misalnya media sosial atau e-commerce, dampaknya bukan hanya soal teknis, tetapi juga mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, bahkan cara kita mengambil keputusan sehari-hari. Social informatics membantu kita menjawab pertanyaan seperti, mengapa orang lebih suka belanja online daripada ke toko fisik? Kemudian, bagaimana media sosial bisa memengaruhi perilaku konsumen? Lalu, apa peran organisasi dalam menghadapi perubahan teknologi ini? Dengan memahami social informatics, kita bisa melihat teknologi bukan sekedar mesin atau aplikasi, melainkan sebuah fenomena sosial yang membentuk budaya baru. Dan inilah yang menjadi fondasi lahirnya konsumen digital. Nah, setelah kita paham konsep dasar ini, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat dekat dengan kita, yaitu lahirnya konsumen digital, yang akan dijelaskan oleh Kak Yolanda. Oke, konsumen digital adalah konsumen yang berinteraksi dengan teknologi, terutama internet, dalam aktivitas sehari-hari. Umumnya, mereka berasal dari generasi Y atau digital native, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1978 sampai 1994. Konsumen digital punya karakteristik khusus. Mereka biasanya aktif menggunakan media sosial, lebih kritis dalam memilih produk, mudah membandingkan harga antar toko, dan senang berbagi pengalaman belanja dengan orang lain. Ada 3 faktor penting yang membentuk perilaku mereka. Nah, yang pertama, kepercayaan. Konsumen tidak akan berinteraksi di media sosial atau e-commerce kalau mereka tidak percaya dengan keamanan dan kredibilitas platform tersebut. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Semakin mudah aplikasi atau websitenya, semakin besar kemungkinan konsumen mau berbelanja. Sedangkan yang ketiga, berbagi informasi. Konsumen digital senang menulis review, memberi rating, atau sekedar berbagi testimoni di Instagram dan TikTok. Kebiasaan ini yang mendorong perusahaan untuk berubah. Kalau dulu cukup dengan iklan di TV atau koran. Nah, sekarang perusahaan harus benar-benar hadir di dunia digital. Dengan kehadiran itu, salah satunya diwujudkan lewat strategi media sosial dalam pemasaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Media sosial hari ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pemasaran modern. Perbedaannya dengan cara lama sangat jelas. Kalau dulu komunikasi bersifat satu arah dari perusahaan ke konsumen, sekarang komunikasi menjadi interaktif, real time, dan bahkan dua arah. Ada 5 dampak besar media sosial terhadap pemasaran menurut Headgate dan Saines 2018. Satu, batas segmentasi tradisional semakin hilang. Kalau dulu kita bisa membagi konsumen berdasarkan umur, wilayah, atau pekerjaan, sekarang orang dengan latar belakang berbeda bisa berkumpul dalam komunitas online yang sama. Dua, produk bisa dipasarkan global. Hanya dengan satu akun Instagram, produk UMKM di Indonesia bisa dibeli dilihat dan dibeli konsumen dari luar negeri. Tiga, kecanduan media sosial. Memang terdengar negatif, tetapi dari sisi pemasaran ini adalah peluang besar karena konsumen terus-menerus terekspos dengan konten. Empat, pertumbuhan komunitas virtual. Konsumen tidak hanya membeli produk, tapi juga merasa menjadi bagian dari sebuah komunitas, misalnya komunitas skincare, komunitas sepeda, atau komunitas pecinta kopi. Lima, siapapun bisa menjadi produser konten. Konsumen bisa membuat konten review produk yang kemudian menyebar luas dan berpengaruh lebih besar daripada iklan resmi dari brand. Karena itulah strategi pemasaran di media sosial harus fokus pada engagement atau keterlibatan, bukan sekedar jualan. Brand yang sukses adalah yang bisa membangun komunitas, bukan hanya sekedar menampilkan iklan. Contoh nyatanya adalah merek-merek lokal yang tumbuh
karena aktif berinteraksi dengan konsumen lewat Instagram dan TikTok. Namun, meskipun media sosial penting, perusahaan tetap membutuhkan sebuah tempat untuk transaksi nyata, yaitu online store dan marketplace. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya lagi, Mas Goda, monggo. Baik. Dalam dunia bisnis digital, ada dua model utama yang sering digunakan, yaitu online store dan marketplace. Online store adalah toko digital yang dimiliki dan dikelola langsung oleh brand. Contohnya, website resmi Nike atau Erigo dan Adidas. Di sini perusahaan punya kendali penuh terhadap branding, pengalaman konsumen, serta data pelanggan. Online store biasanya cocok untuk membangun loyalitas jangka panjang karena konsumen merasa lebih dekat dengan brand. Sedangkan marketplace adalah platform yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli dalam satu tempat. Misalnya Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Marketplace punya keunggulan dalam hal jangkauan pasar dan traffic yang tinggi. Namun, kompetisi antar penjual juga ketat dan kontrol terhadap pengalaman pelanggan lebih terbatas. Kedua model ini adalah bentuk nyata bagaimana teknologi mengubah bisnis. Online store memberi kekuatan branding, sedangkan marketplace memberi kekuatan distribusi. Banyak perusahaan akhirnya mengkombinasikan keduanya untuk menjangkau konsumen lebih luas. Nah, kalau kita tarik garis besar dari semuanya, kita bisa melihat bagaimana sosial informatik benar-benar berperan sebagai penghubung antar teknologi, masyarakat, dan bisnis. Yang akan dijelaskan oleh Mas Rizal. Baik, terima kasih. Sebagai kesimpulan, sosial informatik membantu kita memahami bagaimana teknologi mengubah perilaku masyarakat dan cara organisasi bekerja. Konsumen digital adalah motor perubahan karena mereka menuntut kemudahan, transparansi, dan keterlibatan. Lanjut, media sosial. Media sosial ini menjadi strategi utama dalam pemasaran modern, sedangkan online store dan marketplace adalah implementasi nyata dari transformasi digital dalam dunia bisnis. Artinya, perusahaan yang mampu beradaptasi dengan konsumen digital memanfaatkan media sosial secara efektif dan mengelola platform online dengan baik adalah perusahaan yang bertahan dan bahkan berkembang pesat di era digital saat ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kami. Salam.